Serat Menaklare karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-13. Pasukan Koh Karib mengepung Mekah. Di kota Mekah, Ki Adipati Abdul Muthalib menggelar pertemuan. Para putra hadir lengkap. Raden Abdullah, Raden Abbas, Raden Abu Thalib, dan saudaranya yang berjumlah 12 berada di depan. Juga putra bungsu yang perkasa, Wong Agung Jayengrono. Berkata Ki Adipati, "Anakku, bagaimana pendapat kalian? Aku sarankan lebih baik Ambyah menyerah. Musuh kita kali ini berat. Dia raja besar yang punya saudara 40 raja. Masing-masing punya pasukan 50.000 prajurit. Adapun raja yang tertua punya 2 juta prajurit. Berat jika kita melawannya. Engkau masih muda, anakku, dan juga kedua adikmu Si Maktal dan Tohkaran. Mereka belum saatnya menanggung beban seberat ini. Bagaimana nanti engkau akan melawan, anakku?" Raden Ambyah tidak menjawab langsung pertanyaan Ki Adipati, tapi justru melempar pernyataan kepada Umarmaya. "Umarmaya, besok kalau musuh datang, aku akan melawan dengan kedua tangan. Kalau tidak berani, aku bukan keturunan Mekah. Lebih baik aku tak ada. Allah yang Maha Mulia bisa membuat orang kalah atau menang." Umarmaya melompat dan berkata, "Benar Paduka, apa takutnya melawan musuh si kafir? Hei Maktal, bagaimana pendapatmu?" Arya Maktal menyaut, "Kalau aku ikut Kakanda Ambyah, sekalian kita gempur kotanya. Melawan pasukan 1000 kali lipat pun aku lakukan dengan suka hati." Raden Tohkaran menyambung, "Itu tekad bagus. Melawan 100.000 prajurit, kalau takut apa gunanya hidup di dunia?" Berkata Raden Ambyah, "Nah, kalau begitu kalian bersiaplah. Barangkali musuh datang besok. Kita akan hadang di luar kota. Aku tidak akan membuat parit benteng atau brigade. Namun kalian harus waspada, karena musuh sangat kuat." Masih berbincang para kesatria Mekah. Tiba-tiba prajurit garis depan mengabarkan musuh telah memasuki negeri Mekah. Raden Ambyah memerintahkan segenap panglima untuk bersiap. Tanda perang segera dipukul. Para prajurit heboh menyiapkan diri. Tidak lama seluruh pasukan sudah siap dan berangkat. Pasukan Wong Agung Parangtejo, Raden Arya Maktal berada di depan. 50.000 lebih 4.000 prajurit. Lalu di belakangnya pasukan Raden Tohkaran sejumlah 70.000 prajurit. Dan terakhir pasukan Raja Yaman yang terdiri dari berbagai negeri, seperti dari Yaman, Jabid, Kudindah, Muskat, Siti Barjah, Rawiyah, Kalar, Ma'ud, Luhya, Musdalifah, Kufah, Basrah, dan Singkil. Pasukan Mekah di bawah pimpinan putra-putra Ki Adipati berada di belakang. Tidak lama pasukan Mekah sudah sampai di luar kota. Dari arah lain pasukan Prabu Umarmadi semakin mendekati kota. Pukul 11 siang pasukan Prabu Umarmadi berhenti untuk menunggu ekor pasukan yang masih jauh. Yang sudah datang segera mempersiapkan diri. Sampai 7 hari ekor pasukan belum muncul. Setiap hari pasukan Koh Karib terus berdatangan. Pasukan garis depan menggelar barisan dan menunggu barangkali Mekah akan mengubah keputusan setelah melihat besarnya pasukan Prabu Umarmadi. Berkata Prabu Umarmadi, "Sampai 7 hari kepala desa Mekah tak kunjung menyerah. Tampaknya mereka sengaja bunuh diri." Raja Arjan berkata, "Kalau diizinkan saya akan menyerang duluan. Akan saya tangkap si putra petinggi desa itu." Prabu Umarmadi berkata, "Baiklah, lakukan rencanamu." Raja Arjan melesat bersama pasukannya menuju ke perkemahan pasukan Mekah. Pada saat itu Raden Arya Maktal sedang berkeliling di luar tenda. Tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan Raja Arjan dan pasukannya. Raja Arjan turun dari kuda dan berkata, "Hei, kakak, katakan kepada Raden Ambyah, aku datang mewakili Raja Koh Karib Prabu Umarmadi. Raja Arjan namaku. Katakan aku ingin bertemu."
Arya Maktal segera masuk ke tenda Wong Agung untuk melaporkan kedatangan Raja Arjan. "Persilahkan masuk," kata Wong Agung. Raden Maktal keluar tenda, tak lama masuk lagi membawa Raja Arjan. Ketika Raja Arjan masuk, Ambyah tetap duduk di tempatnya. Seketika Raja Arjan marah. Beberapa saat tak mampu mengendalikan amarah, lalu berkata dengan keras, "Aku ini seorang raja yang datang menemuimu. Mengapa engkau tak menyambutku, malah enak-enak duduk di tempatmu?" Wong Agung menjawab pelan, "Apa pedulimu kalau aku tak turun dari kursiku?" Raja Arjan menghunus pedang. Dengan sekuat tenaga disabetkan ke tubuh Ambyah. Wong Agung dengan tenang menangkap pergelangan tangan Raja Arjan, lalu dipuntir. Tangan dikibaskan dan pedang mencelat mengenai kening. Seketika Raja Arjan terjengkang dan pingsan. Sesaat kemudian Raja Arjan bangun lalu lari terbirit-birit. Umarmoyo berteriak, "Hei sang raja, ini pedangmu ketinggalan. Gagang pedang bermata mirah delima 7 butir ini aku duga harganya 40.000. Lalu engkau hadiahkan untukku, sungguh aku berterima kasih." Raja Arjan berbalik dan berseru, Iya, pedangku." Pedang sudah diserahkan oleh Umarmoyo. Raja Arjan lari terbirit-birit keluar tenda. Wong Agung membiarkannya pergi agar melapor kepada tuannya. Dengan terengah-engah Raja Arjan sampai di markas pasukan Koh Karib. Raja Umarmadi bertanya, "Bagaimana kesanggupanmu? Apakah dapat mengikat anak kepala desa itu?" Raja Arjan menyembah lalu berkata, "Kanda, saya tak mendapat hasil. Saya malah dipermalukan oleh si Ambyah itu. Sungguh dia perwira tangguh." Sang kakak berkata, "Tadi sebelum berangkat engkau berlagak bisa mematahkan tiang besi. Sekarang engkau datang pucat pasi." Para saudaranya yang lain ikut tersenyum. Raja Umarmadi tak sabar lagi, segera memerintahkan pasukan untuk berangkat. Masih sejauh 4 jam perjalanan dari lokasi perkemahan pasukan Mekah. Pagi hari pasukan Koh Karib sudah tiba di medan perang. Kedua pasukan sudah berhadap-hadapan. Kendang dan gong berbunyi bersautan. Raden Ambyah maju menantang musuh sambil berjingkrak di atas kuda Kalisaha. "Wahai kesatria Koh Karib, inilah Ambyah, Wong Agung Jayengrono, putra Adipati Mekah Arya Abdul Muthalib. 11 tahun ayahku bermunajat di Ka'bah meminta agar di Mekah lahir panglima perang. Inilah hasilnya. Ayo maju, kalian jangan ragu. Kalian akan mendapat lawan yang sepadan." Raja Arjan meminta izin Raja Umarmadi untuk kembali menghadapi Ambyah. Raja Umarmadi tertawa. "Engkau sudah kalah kemarin. Apa ingin dipermalukan kedua kali?" Raja Arjan memaksa. Umarmadi membiarkannya maju. Kembali Raja Arjan melawan Ambyah. "Kali ini giliranku menang," pikir Raja Arjan. Dengan naik gajah, Raja Arjan menyongsong Wong Agung Jayengrono. Senjatanya kali ini gada yang beratnya 430 kg. "Ayo Ambyah, lakukan sekehendakmu. Apakah kau akan berperang tanpa senjata?" tanya Raja Arjan. Ambyah menyaut, "Kau mulailah duluan." Raja Arjan tak mau kalah kedua kali. Kali ini dengan kekuatan penuh Raja Arjan menghantam Ambyah dengan gadanya. Ambyah berdiri di atas kuda Kalisaha menahan serangan Raja Arjan. Pukulan gada dia tahan dengan tangan. Gada yang menghantam tangan Ambyah tak menimbulkan gerakan apapun. Ambyah kokoh di atas kuda. Raja Arjan berusaha menarik gadanya, tapi Ambyah memegang dengan kokoh. Raja Arjan menarik dengan sekuat tenaga. Ambyah lalu melepasnya. Raja Arjan terjengkang oleh tenaganya sendiri, jatuh dari atas gajah. Umarmoyo sigap, segera mengangkangi Raja Arjan dan mengikatnya. Raja Harsut dan Karsut lalu maju berbela sang kakak. Keduanya menerjang Ambyah dari kiri dan kanan. Lagi-lagi gada keduanya mentok di tangan Ambyah. Ambyah mengibaskan kedua tangan. Kedua panglima Koh Karib terpelanting. Umarmoyo lagi-lagi mendapat tawanan. Lalu maju lagi dua raja, Jasma dan Karma. Keduanya juga memakai gada besar.
Tak berapa lama keduanya nyungsep mencium tanah. Umarmoyo kembali mendapat tawanan. Lalu maju lagi Raja Durdanas dan Raja Durdanam, dan nasibnya sama seperti pendahulunya. 2 demi 2, 40 raja maju. Ketika perang berakhir, sejumlah 33 raja Qoqarib telah menjadi tawanan.